Peran bahasa Indonesia dalam menghadapi ancaman primordialisme dan individualisme di era digital. Di tengah arus digital yang deras, bahasa Indonesia berperan vital dalam menjaga persatuan bangsa. Namun, tantangan seperti primordialisme dan individualisme mengancam nilai luhur yang diwarisi oleh para pahlawan. Memahami tantangan di era digital. Primordialisme itu adalah ketertarikan yang berlebihan pada suku, agama, atau budaya bisa memicu konflik di dunia maya, terutama saat diiringi hoaks dan ujaran kebencian. Yang kedua, individualisme. Teknologi bisa memisahkan kita, membuat orang lebih sibuk pada dunia maya daripada berinteraksi langsung sehingga menimbulkan atau melemahkan rasa kebersamaan. Yang ketiga, kualitas bahasa. Penggunaan bahasa gaul dan singkatan yang berlebihan di dunia maya dapat menurunkan kualitas bahasa Indonesia. Sejarah Sumpah Pemuda. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda di Indonesia bertekad untuk bersatu dalam satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Yang kedua, bahasa persatuan. Pemuda Indonesia menyadari bahwa bahasa adalah kunci untuk menyatukan berbagai suku, budaya, dan bahasa di tanah air. Yang ketiga, membangun bangsa. Sumpah Pemuda menjadi tonggak penting dalam sejarah Indonesia, meletakkan dasar terbentuknya bangsa Indonesia yang merdeka. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa nasional. Bahasa Indonesia dideklarasikan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara berdasarkan UUD 1945. Yang kedua, sarana komunikasi. Bahasa Indonesia menjadi sarana komunikasi dalam pendidikan, budaya, dan kegiatan kenegaraan, mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, simbol kebanggaan. Bahasa Indonesia menjadi simbol kebanggaan nasional, memperkuat rasa cinta tanah air dan persatuan. Yang keempat, pengembangan budaya. Bahasa Indonesia merupakan alat penting dalam pengembangan budaya dan pembentukan kepribadian bangsa, serta melestarikan nilai-nilai luhur. Menerapkan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, bisa dari kehidupan sosial. Bahasa Indonesia memperkuat ikatan sosial, memupuk rasa persatuan dan kebersamaan di antara masyarakat. Yang kedua, pendidikan. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar di semua jenjang pendidikan, menjamin akses yang setara bagi seluruh anak bangsa. Yang ketiga, profesional. Bahasa Indonesia digunakan dalam dunia kerja, memperkuat komunikasi dan kolaborasi, mendorong kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Harapan dan tujuan bagi bangsa. Yang pertama, akses pendidikan. Bahasa Indonesia memudahkan akses pendidikan dan informasi bagi seluruh lapisan masyarakat, menjamin kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, inovasi dan pembangunan. Bahasa Indonesia mendorong inovasi dan pembangunan untuk mempercepat kemajuan bangsa dan meningkatkan daya saing di dunia internasional. Yang ketiga, posisi global. Bahasa Indonesia memperkuat posisi Indonesia di tingkat global, memfasilitasi komunikasi dan kerjasama internasional, memperkenalkan budaya Indonesia kepada dunia. Bahasa Indonesia dan iptek. Peran bahasa Indonesia menjadi jembatan untuk mempelajari dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Namun ada tantangannya. Indonesia masih harus mengejar ketinggalannya di bidang teknologi dibandingkan negara-negara yang maju. Generasi muda garda terdepan. Apa yang bisa kita lakukan itu promosi. Generasi muda dapat mempromosikan bahasa Indonesia di platform digital dan media sosial untuk meningkatkan kesadaran dan penggunaan bahasa. Yang kedua, kreativitas. Kreativitas generasi muda dapat mewarnai bahasa Indonesia dengan konten digital yang menarik sehingga tetap relevan di zaman modern. Yang ketiga, inovasi. Generasi muda dapat mengembangkan inovasi dalam penggunaan bahasa Indonesia di dunia digital, mendorong perkembangan bahasa yang lebih efektif dan modern. Inti atau kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bersama memelihara bahasa persatuan. Bahasa Indonesia adalah aset berharga yang harus dijaga dan dilestarikan. Mari kita bersama-sama melawan ancaman primordialisme dan individualisme serta meningkatkan kualitas penggunaan bahasa Indonesia di era digital
Generasi muda memiliki peran kunci untuk memastikan bahasa Indonesia terus berkembang dan menjadi perekat bangsa di masa depan. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.